Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Sudah sarapan? Sudah. Ya, anak-anak, Bapak pertama-tama mohon maaf kepada kalian semua karena baru sempat meet ya. Setelah kita belajar dari tanggal 13 Juli, Bapak baru sempat meet sekarang karena kesibukan sekolah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa lah untuk meet kepada kalian. Nanti akan kita lakukan variasi ya. Bisa meet, bisa video, bisa Google Classroom gitu. Jadi biar kalian gak bosan juga. Nah, peraturannya tetap sama. Jika mau bicara, kameranya dinyalakan. Mic-nya dinyalakan. Tapi jika tidak sedang berbicara, maka mic-nya dimatikan ya. Cukup jelas ya. Ya, kalau mau bicara silakan dinyalakan mic-nya baru bicara. Tapi kalau nggak berbicara dimatikan mic-nya. Dan selama pelaksanaan tatap muka seperti ini, mohon kameranya diaktifkan. Ya, itu adalah salah satu cara menghormati seorang guru di sini ya. Karena Bapak hadir di sini untuk menyapa kalian, maka kalian mohon kameranya semua dihidupkan. Jangan ada yang dimatikan ya. Karena kita nggak tahu ya. Sudah berapa lama nih kita tidak bertemu dan sampai kapan kita akan bertemu tatap muka, sampai sekarang belum tahu, belum ada kepastian kita akan bertemu di sekolah itu kapan. Jadi tolong dinyalakan kameranya untuk dapat bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Baik, Bapak. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bun. Kakak pakai akun adiknya ya, Pak? Baik, nggak apa-apa, Bun. Nggak apa-apa ya. Kita mulai absen ya, anak-anak ya. Ya, Pak. Kita mulai absen satu persatu. Nanti kalau Bapak panggil, tolong buka mic-nya lalu katakan hadir Pak, begitu ya. Iya, Pak. Paham ya? Yang belum dipanggil mic-nya dimatikan dulu untuk kondusivitas ruang kelas kita hari ini. Baik. Abi Rama, Abi Seka. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian Afrilian Santoso. Belum hadir. Ahmad Nur Faizin. Alifa Dwi Hadir, Anjani. Pak. Hadir, alhamdulillah. Alvaro Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Alvino Aditya. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, terima kasih. Cynthia. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Juan Villa. Hadir, Pak. Hadir. Kayla Anindya. Hadir, Pak. Hadir. Kansa Zahira. Hadir, Pak. Hadir. Kimiko. Hadir, Pak. Terima kasih Kimiko. Marisa Melza Rojak. Ada Marisa? Belum hadir. Muhammad Ilham. Hadir, Pak. Terima kasih Ilham. Alif Ibrahim. Hadir, Pak. Iya, Alfian Dava. Belum hadir. Farel. Hafiz Dava. Raditya. Muhammad Raditya ada. Muhammad Ridho. Hadir, Pak. Oke, itu Raditya. Radit Malik Raditya ya. Ya, baik. Terima kasih Radit hadir, Ridho hadir. Noval Adiasa. Noval tadi ada nih. Coba mana Noval? Noval Adiasa ada. Nur Anindya ada. Nur Anindya hadir, alhamdulillah. Nur Kamila Hasana. Hadir, Pak. Terima kasih Raivan. Nur Andia, Pak, namanya, Pak. Ya, terima kasih Raivan. Rahasia. Hadir, Pak. Terima kasih Revi Mariska. Hadir, Pak. Ya, terima kasih Rizka Fitri Padilla. Rizka ada Rizka? Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih Sydney Pak. Indonesia hadir. Dibuka kameranya, Nak. Hadir. Siska Febiza.
Hadir, Pak. Hadir. Dibuka ya kameranya ya. Vanessa, Hadir, Pak. Vindi. Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih Yoga. Yoga hadir? Yoga belum hadir. Baik, ada nggak yang belum Bapak panggil? Man, you know. Ada nggak yang Bapak panggil di sini yang belum Bapak panggil? Sudah dipanggil semua ya? Ya, terima kasih anak-anak yang sudah hadir dalam Google Meet ini. Ya, anak-anak sebelum kita belajar, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Abi Rama. Silakan Abi Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Guru yang saya cintai, saya tepat sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar segala yang kita mampu lancar dan tercapai. Mari kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi Rama. Ya baik, anak-anak, mic-nya ditutup dulu. Bapak ingin menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Hari ini Bapak akan memberikan pengantar ya tentang kegiatan kita hari ini, yaitu pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang materi-materi dari PKN, SBDP. Nah, hari ini pun kita akan bahas itu ya. Kita akan belajar itu nanti jam 8 akan ada tugas ya. Jam 8 pagi nanti akan ada tugas di Google Classroom ya. Jadi hari ini penjelasannya langsung melalui Google Meet tatap muka dan nanti untuk tugasnya ada di Google Classroom. Selamat pagi Alfian Dava, baru hadir ya Alfian Dava. Terima kasih sudah hadir. Ya anak-anak ya, jadi jelas ya. Nah, untuk bulan ini, untuk Google Meet akan kita random, artinya bisa seminggu sekali kita akan Google Meet. Kenapa? Karena menjelang PTS, kita akan segera PTS nanti di bulan Agustus atau September ya. Jadi, Bapak akan lebih sering lagi melakukan Google Meet, walaupun nanti kita selang-seling ya, sehingga materi pembelajaran tidak membosankan. Syaratnya satu ya, dalam Google Meet ini untuk menjaga ketertiban kelas, maka mic-nya semua saat penjelasan mohon dimatikan. Yang dinyalakan hanya kameranya saja, karena kita harus bertegur sapa. Yang belum dinyalakan kameranya tolong dinyalakan ya. Itu salah satu cara menghormati seorang guru di sini gitu. Jadi Bapak pengen melihat kalian satu persatu gitu. Dan ini direkam anak-anak, direkam nanti akan Bapak upload di YouTube ya, seperti itu ya. Terima kasih. Nah, sekali lagi nih yang baru hadir nih, Bapak jelaskan ulang bahwa hari ini kita pembelajaran pembahasannya ada di sini Google Meet. Nanti untuk tugas akan tersedia di Google Classroom pada pukul 8 ya. Kita akan lebih sering lagi melakukan Google Meet ini walaupun sebentar. Tidak lama ya, sebentar gitu. Baik, terima kasih. Bisa dimulai anak-anak? Bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa. Terima kasih. Bapak mohon izin share screen ya. Share screen ya, nanti kita diskusi bareng, nggak apa-apa dibuka sambil itu, kita sambil Google Meet kita bisa sambil diskusi ya. Selamat pagi Afrilian Santoso. Afrilian Santoso sudah hadir nih, terima kasih ya sudah hadir dalam Google Meet. Bapak harapkan nanti dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak ada yang telat ya, karena kalau telat nanti masuknya sulit ketika Bapak sedang menjelaskan pembelajarannya ya. Baik, anak-anak sudah terlihat ya di layar kalian ya. Sudah. Ya. Hari ini kita akan belajar materi tematik tema 1 subtema 3 pembelajaran 2. Kalau kalian lihat gambar ini anak sedang ngapain anak-anak? Sedang apa? Ayo. Ini gambar anak sedang apa? Sedang kasih makan apa ini? Mengasih makan ayam, Pak. Ya, memberikan makanan pada hewan ya. Ada ayam, ada apa lagi nih?
Semua juga gemetar. Ada apa lagi nih? Lihat guys, kelinci ya. Ada ikan. Nah, ini adalah bagian dari mencintai ciptaan Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, ini pengamalan Pancasila sila keberapa? Siapa yang bisa jawab sila keberapa ini anak-anak? Ayo, yang bisa jawab nanti dapat hadiah nih. Sila keberapa ini? Yang memberi makan hewan, menciptakan Sila kedua, Pak. sila kedua. Boleh sih, nggak apa-apa. Sila keberapa? Ada lagi? Ya, sebenarnya Sila kelima, Pak. sila kelima. Baik, untuk lebih jelasnya kita pelajari ya pembelajarannya ya. Kita diskusi santai aja. Jadi anak-anak kalau mau bicara, bicara aja. Belajar mengeluarkan pendapat ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah dalam belajar. Bentar ya. Nah, anak-anak, kita lihat ada gambar apa di layar kalian? Hewan apa itu? Orangutan. Orang utan. Terima kasih ya. Orang utan itu merupakan binatang khas atau binatang endemik dari Indonesia. Karena orang utan ini adanya hanya di Indonesia ya, yang banyak mendiami pulau-pulau yang berada di Kalimantan dan yang ada di Sumatera. Jadi setiap negara itu punya yang namanya hewan-hewan endemiknya. Misal kayak panda. Nah, panda itu berasal dari mana? Ada yang tahu panda? Jepang. Jepang. Di Dari mana? Cina nggak ada. Panda itu dari Tiongkok, dari Cina anak-anak. Panda dari Cina, dari Tiongkok. Nah, kalau kanguru dari mana kanguru? Australia. Australia, pintar. Nah, seperti itu, seperti negara-negara yang lain, kita pun punya hewan-hewan yang endemik atau hewan-hewan yang memang ada di Indonesia saja, seperti jalak Bali. Burung jalak tuh adanya di Indonesia. Kalau cendrawasih adanya di mana cendrawasih? Burung cendrawasih. Papua. Papua. Nah, itu nggak ada di Amerika. Dicari di Amerika Serikat nggak ada. Adanya hanya di Papua. Di Malaysia nggak ada. Adanya di Papua. Seperti itu ya. Cukup beruntung kita memiliki hewan-hewan endemik. Seperti harimau Sumatera. Tahu ya harimau Sumatera ya? Kucing besar yang warna orange. Ya macan lah, harimau lah ya. Yang tinggal di Pulau Sumatera itu termasuk binatang yang terancam punah anak-anak. Itu binatang endemik juga dari Indonesia. Seperti itu. Kalau singa dari mana singa? Singa dari mana? Ada yang tahu? Afrika. Afrika. Pak. Betul. Singa dari Afrika. Nah, ini orangutan ini hewan yang dilindungi karena keberadaannya langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Jadi nggak boleh kita sakitin, tidak boleh kita buru ya. Karena ini adalah hewan langka. Baik, dilanjut ya. Nah, ini anak-anak. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menerapkan sila sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap ya, kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar sesama manusia, tapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah penerapan sila-sila ini nih, salah satunya ini. Nah, kalau misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu bentuk sikap kita apa? Ayo. Bertakwa kepada Allah, Pak. Bertakwa kepada Allah. Terima kasih, Kayla. Apalagi? Ada yang bisa? Menghormati agama lain. Menghormati agama lain, boleh. Apalagi? Berdoa. Berdoa, ya. Bentar ya, ada yang mau masuk nih. Nah, ini nih, kalau yang baru masuk ini yang suka. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Lalu apalagi? Apa? Saling Banyak nih. menghormati antara manusia. Ya, itu adalah penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalnya menjenguk orang yang sakit, sila keberapa?
Sila kedua. Sila kedua. Kalau misalnya pemilihan ketua RT, pemilihan presiden, sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Terima kasih. Pinter ya. Baik, kita lanjut. Nah, cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di samping ini. Hubungkan dengan menggunakan tanda panah dari sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Ini Bapak kosongin sengaja nih, supaya kalian nanti kita dapat berdiskusi. Nah, yang gambar bintang ini sila keberapa anak-anak? Satu. Sila ke-1. Terima kasih Kayla ya. Kemudian pertama, yang gambar rantai. Kedua. Kedua, ya tentu ya urutannya ya. Sila ketiga itu bergambar apa ini? Pohon apa ini? Pohon beringin. Pohon beringin. Sila keempat gambar apa? Kepala banteng. Sila kelima padi dan kapas ya. Jadi ada logo-logonya, ada lambang-lambangnya nih. Jangan sampai lupa kalau sila pertama itu lambangnya adalah Bintang. Kalau sila kedua gambarnya apa? Rantai. Sila ketiga Pohon beringin. Sila keempat Kepala banteng. Sila kelima Padi dan kapas. kapas. Coba sila pertama bunyinya gimana? Masih ingat nggak? Udah lama nggak upacara nih. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga persatuan Indonesia. Sila keempat Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. ya, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima Yang adil dan beradab. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah 2 tahun ya kita tidak upacara ya. Rasanya nih lupa-lupa ingat. Nah, makanya nih kita diingatkan lagi oleh pembelajaran ini. Ya, jadi masing-masing sila ini ada sikap yang harus kita terapkan. Misal, sila pertama tadi ya, memberikan kesempatan teman kita untuk beribadah. Jika ada orang Islam lagi berdiskusi nih, lagi ngumpul, lagi belajar bareng, kemudian ajan. Nah, ketika ajan maka kita persilahkan untuk beribadah di masjid. Begitupun ketika orang saudara kita orang Kristen, teman-teman kita, ketika kita sedang bermain bersama tapi hari Minggu dia tidak bisa bermain karena harus ke gereja, maka kita persilahkan ke gereja. Nah, itu adalah bentuk dari penerapan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Begitu ya anak-anak ya. Paham ya sampai sini ya? Kalau sila kedua itu apa bentuknya? Siapa yang tahu? Sikapnya. Sikapnya apa? Ya, bentuknya rantai. Sikapnya gimana? Sikap dalam kehidupan sehari-hari. Sila kedua. Ayo, Raisya bisa Raisya. bersikap adil sesama manusia, Pak. Oh, pinter Alfian Dava. Bersikap adil Menghormati sama. orang tua. Ya, mau orang tuh bisa juga sih kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita menghormati hak orang. Ya, menghormati hak orang, kemudian juga ada orang yang susah kita bantu. Nah, itu termasuk dari penerapan sila kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia wujudnya apa? Oh iya. Gotong Gotong royong. royong, Pak. Gotong royong, apalagi Membantu sesama. pinter Alfian Dapa, membantu sama, tidak gini ya. Kalau sila ketiga ini kan persatuan Indonesia, berarti artinya itu adalah kita itu tidak membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya dalam berteman, dalam bergaul. Nah, misalnya kita kerja bakti, piket, dan lain sebagainya ya, belajar bersama, bermain. Nah, maka kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari persatuan Indonesia, sila ketiga. Sila keempat, bentuknya apa? Kepala banteng ya. Penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Sila keempat. Menghargai hasil musyawarah. Boleh tuh menghargai hasil musyawarah. Pinter. Bisa juga kita gini ya, Nak ya. Segala Berkeluarga dalam keluarga.
Ya, segala permasalahan itu kita selesaikan dengan cara musyawarah. Nah, itu masuk ke sila keempat. Bisa dalam misal pemilihan RT RW di rumah melalui musyawarah, ngambil suara voting. Pemilihan presiden juga sama. Wakil rakyat juga sama. Ini adalah penerapan sila keempat. Gitu. Nah, kalau sila kelima, pengamalannya bagaimana sila kelima? Kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pengamalannya bagaimana? Ada yang tahu? Menghormati hak orang lain, bersikap adil ke semua orang. Ya, terima kasih yang sudah berpendapat ya. Sila kelima ini anak-anakku sekalian, ini adalah bentuk keadilan sosial. Artinya kita bisa menjaga fasilitas-fasilitas umum. Ya, tidak merusaknya. Misal ketika kalian berkunjung ke kebun binatang, kalian menjaga fasilitas-fasilitas yang ada, tidak mencoret-coretnya, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah bentuk keadilan sosial. Karena apa? Tempat umum itu dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya oleh kita. Nah, itu adalah bentuk dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus hak dari orang untuk bersekolah ya, berpendidikan. Nah, siapapun boleh berpendidikan. Ini bagian dari sila kelima. Baik anak-anak, sebelumnya kita juga sudah belajar tentang patung ya. Kemarin kalian sudah menggambar patung, membuat patung melalui plastisin ya. Kemudian juga menggambar patung. Nah, ini anak-anak, jenis-jenis patung. Coba tolong Alfian Dava dibaca nih, jenis-jenis patung. Ayo, Bapak minta tolong Alfian Dava untuk membaca jenis-jenis patung. Ada Alfian Dava? Baik, kalau gitu Muhammad Alif deh. Muhammad Alif tolong baca, ayo. Ayo Muhammad Alif. Atau yang lain, yang bersedia membaca siapa? Ayo, dapat nilai partisipasi. Boleh, ayo dibaca, ayo. Siapa nih, Nak? Saya Pak Alvaro, Pak. Oke, Alvaro, silakan dibaca Alvaro, Dokter. Patung figur. Patung jenis figur merupakan patung yang menggambarkan bagian tubuh secara utuh dari kaki sampai kepala. Buste. Patung jenis buste merupakan patung dada yang hanya menggambarkan bagian kepala sampai dada atau hanya dada. 3. Torso. Patung jenis torso merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala dan tanpa anggota badan. Baik, terima kasih. Terima kasih Alvaro ya sudah membantu membaca ya jenis-jenis patung. Nah, ini tentu kalian pernah lihat ya yang namanya figur nih secara utuh nih. Seperti patung-patung yang ada di DKI Jakarta nih, patung Selamat Datang, patung apalagi tuh Tugu Pancoran ya yang mau terbang ya, itu bagian dari figur karena seluruh badannya itu utuh ada gitu. Nah, yang kedua itu patung buste. Nah, buste itu adalah patung yang hanya setengah badan gitu, kepala sampai dada aja gitu, dia nggak semuanya gitu kalau untuk yang buste. Kemudian juga ada patung torso. Nah, torso itu merupakan patung badan atau gembung saja tanpa kepala. Nah, ini ada nih, ini jadi ada 3 jenis patung ya. Nah, untuk membuat patung ini agar menarik, jadi bisa kita berikan warna. Contoh nih kayak patung ikan arwana nih ya, ikan arwana ini diberikan warna coklat nih. Kemudian buste nih, kemudian torso nih diberikan warna. Teknik pewarnaannya bagaimana? Nah, ini teknik pewarnaannya. Jadi teknik pewarnaan patung itu penting ya dalam pembuatan patung. Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Coba siapa yang baca? Siapa yang mau bantu bawa baca nih? Selain tadi Alvaro. Ayo. Ayo anak-anak. Mohon berpendapat, udah kelas 6, siapa yang bisa bantu bawa baca? Saya Pak. Baik, Keila, silakan Keila. Teknik pewarna patung. Pewarnaan memiliki peran penting dalam pembuatan patung.
Warna yang digunakan berasal dari cat seperti cat poster atau cat akrilik. Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering karena sifatnya yang mudah kering. Mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Baik, terima kasih Kayla. Tadi sudah membantu membacakan tentang teknik pewarnaan patung. Betul ya, patung itu bisa kita berikan warna dengan menggunakan cat poster dan cat akrilik. Tadi sudah dibacakan oleh Kayla. Kalau cat poster itu adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan cat poster agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya. Kalau cat akrilik itu adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering karena sifatnya yang mudah kering. Mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat. Jadi cepat kalau kita cat akrilik itu sebelum kering. Seperti itu ya. Terima kasih Kayla. Nah, Ya, Kak. kemudian ada dua jenis teknik pewarnaan nih, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Jadi seperti tidak diwarnai. Teknik akuarel seperti tidak diwarnai, itu tipis banget, nggak tebal. Kemudian yang kedua teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat ya. Nah, baik anak-anak. Kesimpulannya, ini ya nanti untuk penugasan ya. Tersedia di Google Classroom pukul 8 tentang PPKN Pancasila ya, nilai Pancasila ya. Terima kasih. Baik, Bapak akhirin untuk menampilkan materinya. Anak-anak, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa simpulkan? Hari ini kita belajar apa saja? Ayo. Siapa yang bisa simpulkan? Pancasila, Pak. Ya, pintar Ivan Andrean, nilai-nilai Pancasila. dan patung, Pak. Baik, Alfian, boleh ya nilai Pancasila. Kemudian juga tadi patung ya, jenis patung. Nah, baik. Untuk materi tadi ada nggak yang ingin ditanyakan oleh kalian? Ada nggak yang belum jelas? Silakan yang mau bertanya. Cukup jelas. Cukup jelas, Alfian. Baik. Sekarang Bapak mau mereview ya. Tadi kita sudah belajar tentang Pancasila, bahwa Pancasila itu ada 5 ya, kita semua tahu ada 5 dan ada lambangnya masing-masing di setiap silanya. Kemudian juga dalam penerapan kehidupan sehari-hari, tentunya Pancasila itu sebagai pedoman bangsa Indonesia ya, sebagai dasar dari segala hukum. Jadi dalam melaksanakan segala sesuatu di Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, seperti itu ya. Kemudian tadi juga kita sudah belajar tentang bagaimana sih patung itu tuh ada 3 ternyata tuh. Ya, ada patung yang seluruh badan atau figur, ada yang buste yang cuma setengah ya, ada torso yang kepalanya nggak ada. Nah, itu jenis patung tuh. Kalau patung-patung yang biasa kita lihat di jalan-jalan itu kayak patung Jenderal Sudirman tuh, yang ada di jalan Jenderal Sudirman tuh patung jenis apa, Nak? Ayo. Pernah lihat nggak patung Jenderal Sudirman? Yang patungnya sedang menghormati begitu. Ya. Itu patung jenis apa? Figur? Figur. Ya, figur. Terima kasih. Jenis figur. Betul, anak-anak. Figur, Pak. Ya, betul. Paro figur ya. Dinyalakan kameranya, Nak, biar bisa melihat semuanya. Ya, figur. Yang buste itu biasanya adanya di museum-museum. Kalau buste itu cuma setengah doang, setengah badan. Kemudian torso yang nggak ada kepalanya. Nah, gitu. Teknik pewarnaan juga tadi kita sudah belajar ya. Tadi teknik pewarnaan ada 2. Teknik pewarnaan apa aja tadi tuh? Siapa yang bisa bantu jawab? Teknik pewarnaan tadi ada 2. Ayo. Teknik pewarnaan apa? Akrilik. Ya, akrilik. Dan? Akrilik dan apa tadi? Akuarel. Akuarel teknik ya, teknik ya boleh. Ya, jadi tadi seperti itu ya, kita tadi sudah belajar akrilik, kemudian juga cat poster ya.
cat poster akrilik, teknik akuarel, ya seperti itu. Kita tadi sudah belajar juga tentang pewarnaan patung ya. Jadi anak-anak sekalian, itu saja pembelajaran kita hari ini. Cepet kan? Nggak lama. Tapi Bapak pengen untuk pertemuan selanjutnya, ya kita akan sering melakukan Google Meet seminggu sekali ya, kita akan Google Meet. Untuk pertemuan selanjutnya, Bapak harapkan hadirnya tepat waktu. Jadi ketika dijelaskan itu tidak ada yang ketinggalan begitu ya. Tadi siapa yang baru masuk ya, yang baru yang belum absen ya? Ahmad Nur Faizin ada? Ahmad Nur Faizin ada nggak? Iya, benar, Pak. Ada, Ahmad Nur Faizin ada ya? Baik. Marisa Melza Rozak ada? Ada, Pak. Baik, jangan telat lagi anak ya besok ya. Farel? Farel nggak ada. Hafiz Dafa? Hafiz Dafa juga nggak ada. Baik. Yoga? Yoga ada ya tadi ya, Yoga ya? Hadir. Ya, baik. Baik, Ya. Pak, maaf untuk Hafiz Dafa, mungkin dia nggak ada kuota, Pak. Oh, Mamahnya udah keburu jalan. Oh, gitu. baik. Ya. Nah, ini perlu kita bicarakan. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian mengalami kesulitan terkait dengan Google Meet, tolong diajak gabung aja, nak. Nggak apa-apa gitu. Saya nggak bisa Google Meet nih. Ayo udah ya gabung aja sama kita ya gitu ya. Dianya nggak minta gabung, Pak. Iya. Nggak ada konfirmasi dari dianya juga. Iya, nggak apa-apa Bunda. Ya maksudnya gini. Mungkin mereka malu ya, tapi nanti makanya kan semalam sudah di-share tuh. Kalau emang ada yang kendala, tolong WA pribadi. Jadi nanti Konfirmasi, ya. nanti kami yang akan mencarikan solusi gitu. Saya akan mencarikan solusi begitu ya. Makasih Bunda. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti jam 8 akan ada tugas di Google Classroom. Tolong dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Baik, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu. Tadi Abi Rama ya. Sekarang coba Bapak minta Yoga pimpin doa untuk pulang, untuk pulang. Selesai pembelajaran. Ayo, Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Yoga, maaf, mimpinya begini. Salam dulu. Setelah salam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal azhar. Innal insana lafi husr. Illal lazina amanu wa amilus solihati wasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Yoga. Ya, terima kasih buat anak-anak sekalian, buat ayah bunda yang sudah membantu kegiatan hari ini ya. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.